Can't you see? Yeah. Halo, perkenalkan nama saya Komar Widiarta dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran luas dan derajat keabuan pada citra menggunakan aplikasi ImageJ. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, mengubah objek berwarna menjadi hitam putih dengan aplikasi ImageJ. Kemudian yang kedua, menentukan area atau luasan objek dan beberapa bagian dari objek dengan aplikasi ImageJ. Yang ketiga, menganalisis derajat keabuan atau gray value pada bagian tertentu dalam objek dengan aplikasi ImageJ. Dan yang terakhir, menganalisis hasil perhitungan yang diperoleh melalui aplikasi ImageJ. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi ImageJ. Nah, aplikasi ImageJ ini merupakan salah satu software pengolah citra atau gambar yang dikembangkan oleh Wayne Rasband dari National Institute of Health, di mana ImageJ ini ditulis menggunakan Java yang dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Macintosh, dan juga Windows, serta dapat digunakan pada mode 32 bit dan 64 bit. Selain itu, ImageJ ini dapat digunakan secara online maupun dipasang pada komputer. ImageJ ini memiliki keunggulan dibandingkan software pengolah gambar lainnya, yaitu merupakan software domain public yang artinya tidak ada batasan hak cipta. Software ImageJ ini mendukung semua proses manipulasi gambar secara umum, termasuk membaca dan mengedit file gambar. Nah, selain itu, ImageJ juga dapat digunakan untuk memproses gambar secara langsung, baik dari kamera, scanner, dan juga video recorder. ImageJ ini memungkinkan pengguna untuk membuat grafik dari data serta meningkatkan kualitas gambar. ImageJ ini sering digunakan untuk menganalisis gambar mikroskop, pengukuran area, perhitungan partikel, segmentasi, dan juga pengukuran fitur spasial ataupun temporal dari elemen biologis. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai aplikasi ImageJ yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Nah, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pengukuran luas dan derajat keabuan pada citra menggunakan aplikasi ImageJ. Yang pertama, sudah pasti kita harus menyiapkan laptop atau PC yang memadai dan sudah menginstal aplikasi dari ImageJ. Kemudian kita akan membuka aplikasi dari ImageJ, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jangan lupa kita harus menyiapkan gambar atau citra yang akan kita olah. Nah, setelah itu saya akan jelaskan beberapa tombol-tombol yang ada pada aplikasi ImageJ. Yang pertama, ini ada rectangle selection, yaitu alat untuk menyeleksi objek dalam bentuk kotak. Kemudian ada oval selection, nah ini alat untuk menyeleksi objek dalam bentuk lingkaran. Kemudian ada polygon selection, merupakan alat untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas. Kemudian ada freehand selection, merupakan alat untuk menyeleksi objek dengan gerakan tangan. Kemudian ada streak tool, ini merupakan alat untuk memberikan garis lurus. Kemudian ada angle tool, ini digunakan untuk menentukan besar sudut. Kemudian ada multipoint, merupakan alat untuk menandai objek yang akan ditandai. Kemudian ada when tracking tool, merupakan alat untuk menyeleksi dengan cepat. Dan ada text tool, ialah alat untuk memberikan teks. Kemudian ada magnifying tool, merupakan alat untuk melaksanakan zoom in dan zoom out. Kemudian ada scrolling tool, merupakan alat untuk men-scroll objek. Kemudian ada color picker, yang merupakan alat untuk mengambil sampel warna. Kemudian ada developer menu, merupakan alat untuk memilih menu-menu pengembangan. Kemudian ada paintbrush tool, ini merupakan alat untuk memberikan warna layaknya melukis. Kemudian ada float fill tool, ini merupakan alat untuk memberikan warna secara menyeluruh. Kemudian ada Arrow Tool, merupakan alat untuk memberikan anak panah. Baik, itu tadi penjelasan mengenai
tools atau alat-alat yang ada di aplikasi Image. Nah, selanjutnya setelah kita buka aplikasi, kita melaksanakan kalibrasi. Nah, sebelum melaksanakan pengukuran area objek, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi ini dilakukan agar hasil pengukuran bisa sesuai dengan satuan yang kita inginkan. Langkahnya, yang pertama, kita sudah buka aplikasinya, kemudian kita klik file, kemudian open. Setelah itu kita ambil atau pilih gambar yang akan digunakan sebagai kalibrasi. Nah, di sini saya menggunakan acuan mistar atau penggaris. Sudah diklik, kita akan klik open. Nah, akan muncul gambar penggaris seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan penyesuaian pada skalanya. Pertama, kita klik magnifying glass atau kaca pembesar. Kita kemudian perbesar seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menarik garis dari titik 0 hingga titik 1. Nah, setelah itu kita akan klik menu Analyze, kemudian kita klik Set Scale. Nah, setelah itu kita akan ubah pada kolom Now Distance itu menjadi 1. Kemudian untuk unit of length kita ubah menjadi cm. Kita klik global, kemudian kita klik OK. Nah, skalanya sudah kita atur atau kita sudah melaksanakan kalibrasi. Nah, selanjutnya kita mengubah citra yang akan kita analisis dari berwarna menjadi hitam putih. Kita klik file, kemudian klik open, pilih citra atau gambar yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan gambar wajah. Kita langsung klik open. Maka gambar tersebut akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengubah warna menjadi hitam putih. Kita klik image, kemudian klik type, kemudian klik 8 bit. Nah, maka akan gambar atau citra ini akan menjadi hitam putih. Nah, setelah itu kita akan mengukur area citra yang diinginkan. Nah, dalam melakukan seleksi area objek pada citra yang sudah berwarna hitam putih, seleksi dilakukan dengan menggunakan tools yang telah disediakan. Nah, pada percobaan kali ini karena objek atau bentuk objek tidak beraturan, maka tools yang akan kita gunakan ialah Polygon Selection. Nah, kita akan menggunakan Polygon Selection ini untuk membatasi area yang akan kita ukur. Saya menggunakan kaca pembesar, kemudian saya perbesar gambarnya. Kemudian saya siap untuk membatasi area yang akan diukur, yakni area wajah. Baik, apabila sudah seperti pada gambar, kita akan klik menu Analyze, kemudian kita klik Measure. Nah, maka hasil pengukuran area akan muncul pada bagian tabel ini. Nah, apabila kita ingin mengukur area yang lebih spesifik seperti dahi, mata, hidung, pipi, dan sebagainya, kita melaksanakan seleksi area tersebut menggunakan tools yang sama, yaitu Polygon Selection. Nah, misalnya pada bagian dahi, kita lakukan seperti ini.
Baik, apabila semua sudah diberikan batas pada area dahi, kita lakukan hal yang sama, yaitu klik menu Analyze, kemudian klik Measure. Nah, maka hasil pengukuran area dahi sudah terlihat pada tabel yang sudah tersedia, yaitu 5,340 cm persegi. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, baik itu untuk bagian mata, kemudian hidung, bibir, dagu, pipi, telinga, dan juga rambut. Setelah semua terukur, maka hasil yang akan didapatkan seperti ini. Dimana untuk hasil perhitungan area dari seluruh wajah itu sebesar 26,420 cm persegi, dan kemudian ada pengukuran dahi, rambut, hidung, bibir, mata kanan, mata kiri, alis kanan, alis kiri, dagu, pipi kanan, pipi kiri, dengan telinga kanan dan juga telinga kiri. Jadi jika kita jumlahkan dari dahi hingga telinga kiri ini, maka hasilnya akan sama atau mendekati hasil area dari seluruh wajah, yakni 26,420. Jadi pengukuran area menggunakan aplikasi MAG ini sangat mudah dan juga lebih akurat. Baik, setelah mengukur luas area, selanjutnya kita akan menentukan derajat keabuan atau gray value pada wajah bila tarik garis secara horizontal dan juga vertikal. Nah, untuk melakukannya, yang pertama kita akan menarik garis secara horizontal menggunakan tools straight tools. Kita akan tarik dari sisi pelipis kanan melewati mata hingga ke kiri. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik menu Analyze, kemudian kita klik Plot Profile. Nah, akan muncul diagram atau grafik yang seperti ini. Nah, jika kita menginginkan hasil yang lebih spesifik, kita tinggal klik List, kemudian listnya akan muncul di sini. Nah, untuk mengukur list ini, kita tinggal klik, untuk menyimpan dari list ini, kita tinggal klik File, kemudian Save As, dan akan disimpan pada direktori yang sudah disediakan. Nah, setelah itu, kita akan menganalisis dari hasil grafik yang sudah diberikan ini. Namun, sebelum itu, kita perlu mencari untuk garis yang secara vertikal. Untuk garis yang secara vertikal, kita lakukan langkah yang sama. Kita tarik garis dari ujung dahi hingga dagu. Nah, apabila sudah, kita klik Analyze dan kita klik Plot Profile. Nah, diagramnya akan muncul seperti ini. Nah, baik, kita sudah mendapatkan dua diagram, baik dari garis horizontal maupun garis vertikal. Diagramnya seperti ini. Baik, kita akan melakukan analisis dari kedua diagram ini. Nah, pada pengukuran derajat keabuan atau gray value, diperoleh bahwa jika ditarik garis horizontal yang melewati mata, nilai gray value yang paling tinggi itu terletak pada titik 1,5 cm dengan nilai gray value sebesar 159. Dan nilai gray value yang paling rendah itu terletak pada titik 3,04 dengan nilai gray value sebesar 19. Nah, bila dilihat pada gambar, jarak 1,5 cm itu merupakan letak dari pangkal hidung, yang menandakan pangkal hidung itu memiliki nilai gray value yang besar. Kemudian pada jarak 3,04 itu merupakan letak dari bola mata kiri. Nah, yang menandakan bola mata ini memiliki nilai gray value yang kecil. Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai gray value di setiap titik itu berbeda-beda.
Nah, kemudian apabila kita tarik garis yang membelah wajah menjadi dua bagian, nilai graph value yang paling tinggi bisa kita temukan pada titik 3,375 dengan besar graph value yaitu 210,6, dan nilai graph value yang paling rendah itu terletak pada titik 4,615 dengan besar graph value yaitu 26. Nah, jika kita lihat pada gambar, pada titik 3,4 sekian itu merupakan letak dari hidung. Berarti hidung menandakan memiliki nilai graph value yang besar. Kemudian pada titik graph value yang paling rendah yaitu pada titik 4,6. Nah, itu merupakan letak dari bibir yang merupakan bibir memiliki nilai graph value yang kecil atau yang rendah. Nah, dari hasil tersebut juga menginterpretasikan bahwa nilai grayscale atau graph value pada setiap titik memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, bila dibandingkan dengan hasil grafik horizontal, terlihat bahwa selisih perubahan di setiap titik pada grafik horizontal itu lebih signifikan. Nah, hal ini dikarenakan pada bagian yang ditarik garis memiliki perbedaan warna yang sangat signifikan dan nampak secara langsung seperti pada bagian bola mata yang terdiri dari warna hitam dan juga warna putih. Graph value pada setiap pixel memiliki rentang 0 hingga 255. 0 ialah nilai untuk warna hitam dan 255 ialah nilai untuk warna putih. Semakin putih maka menunjukkan densitas objek semakin besar. Baik, sekian tadi penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai pengukuran luas dan juga penentuan derajat keabuan dari suatu citra menggunakan aplikasi MEG. Jadi mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengertian, konsep maupun langkah-langkah pada saat penjelasan saya tadi. Mohon juga masukan, kritik dan juga sarannya untuk penyempurnaan dari penggunaan aplikasi MEG ini. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa kembali.